Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Priyatama Fadilah Ramadan dan di sini kami dari kelompok podcast dan akan melakukan tugas P5. Sebelumnya kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Pramono, Agung Pramono. Agung Pramono. Ya. Langsung saja Pak, dari Ya. pertanyaan saya. Peserta pemilu itu sebenarnya siapa menurut Bapak? Kalau ditanya peserta pemilu itu siapa, saya juga itu bukan menurut saya, tapi memang ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilu, khususnya pasal 1 angka 27 itu memang sudah mendefinisikan siapa itu peserta pemilu. Jadi saya bacakan aja detailnya. Menurut pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi itu. Jadi tidak bisa menurut saya karena itu udah ada diatur sendiri itu, Mas Oh, Fadil. Jadi begitu. berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan itu ada perubahannya. Itu tahun 2022. Itu kalau nggak salah Undang-Undang Nomor Perpu, lewat Perpu itu udah diperbarui lagi pasal 10 dan selanjutnya. Dan udah ditetapkan jadi undang-undang juga itu tahun 2023. Jadi penambahan aja. Jadi Iya, ya. begitu. Jadi memang ada peserta pemilu itu menurut pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu Mas Fadil. Oh, kalau begitu sudah siap-siap apa saja Bapak untuk pemilu kali ini? Kalau untuk persiapan, bukan saya aja ya, sebetulnya sih kita semua persiapan biasa aja karena ini kan pemilu itu pesta demokrasi. Ya. Jadi kalau buat saya pribadi itu nggak ada persiapan khusus. Jadi melaksanakan profesi aja kan sebagai apa namanya di bidang hukum terus segala macam. Jadi secara khusus saya sendiri nggak ada. Cuma paling ngobrol sama keluarga di rumah, apalagi kan ada debat capres cawapres tuh. Nah, Nah ya. itu yang kita juga obrolin di rumah sambil makan sambil minum, profil-profilnya itu gimana, terus kita juga biasanya secara psikis kita ambil itu, oh begini 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 begini. Dan kita juga ini bukan persiapan tapi kita jangan sampai terganggu sama apa yang ada di media sosial itu, karena itu kan juga kita tahulah apalagi politik ya. Ya. Politik itu sifatnya juga banyak percabangannya, nanti khawatirnya apalagi kan ini soal anak-anak muda gitu ya, kebawa pikirannya sama apa yang ada di media sosial Media itu, sosial. padahal intinya yang mereka buka adalah dari buzzer. Nah jadi bukan mendapat objektif, jadi kira-kira gitu. Kalau Nah, persiapan khusus tidak ada itu Mas Fadil. lalu kan saya mau tanya nih Pak sebelumnya. Lah, kan setelah berdiskusi panjang, kan ada orang tua yang setidaknya itu masih awam istilahnya. Nah, itu saya kira-kira mau memilih nomor satu nih. Nah, terus ada anaknya nih yang memilih nomor 02. Nah, ini kan mereka bertengkar dan bisa saja mereka ya kayak berkelahi gitu. Oh debat gitu ya. Iya, bagaimana menyikapi apa kejadian tersebut? Nah itu memang butuh ke apa ya, pemahaman kita juga Mas Fadil. Memang kalau soal pemilihan itu kita beda pilihan itu wajar ya. Tapi sebaiknya saya juga sebetulnya kurang sepakat dengan apa namanya KPU dan juga pemerintah itu soal debat capres ini. Jadi harusnya tidak ada debat di sana. Karena kita harusnya masuk di forum diskusi. Ya. Karena kan eh, anehnya begini, yang saya perhatikan itu ketika konteksnya itu adalah satu debat apa namanya pemilu capres cawapres, tapi yang ada di sana adalah kompetisi modelnya. Debat itu bukan kompetisi, harus dibedakan itu. Iya. Jadi gimana gagasan-gagasan itu harus keluar nih, kan harusnya kan intinya topik utamanya kan sebenarnya kan adu gagasan. Iya. Ketika adu gagasan, adu aja kan udah terminologi kompetitif kan, tapi terminologi yang dipakai dalam acara itu adalah debat. Ada sesuatu yang tidak tersambung di sana, kan gitu. Kalau menurut saya harusnya itu diskusi. Jadi diskusi soal gagasan-gagasan. Justru yang saya tunggu di dalam debat capres cawapres itu bagaimana kesepakatan-kesepakatan politik dari capres cawapres itu bisa ada. Nah, untuk mengatasi perbedaan tadi yang dari apa antara mungkin bapak, anak sama ibu, harusnya pemahaman bahwa yang itu tadi yang pertama saya jelaskan itu jangan sampai keganggu sama buzzer, terus gimana kita juga secara partisan itu terlalu
memuja salah satu calon itu sebaiknya dihindari. Karena apalagi sekarang kan di sini SMA ya, Iya, SMP SMA itu SMA. udah ada kita pasti ada pelajaran matematika dong. Pasti Gitu. ada, pasti ada, pasti Itu pasti ada. Sebetulnya kalau untuk itu ada yang namanya logika matematis kan. ada. Ada mau apa namanya tolens, polens, disjungsi, konjungsi kan seperti itu. Ya. Harus yang berperan di situ adalah anaknya pertama. Pak, Bu, sebaiknya kita jangan debat tapi diskusi. Kita berpikir gimana caranya kita cari data-data profil yang kita mau pilih. Apakah ini cocok atau tidak dengan situasi demokrasi atau kenegaraan yang ada sekarang. Jadi untuk mengatasi itu ya dengan adanya diskusi secara baik itu lewat logika matematis. Sederhana sekali. Jadi jangan sampai kita wah ini di WA grup Bapak itu begini. Enggak Pak, teman-teman begini. Nah kan bedanya seperti itu kan, itulah partisan. Jadi pasti partisan dan parsial, maksudnya nggak bisa komprehensif, nggak bisa menyeluruh. Pendapatnya pasti selalu Beda. tendensius, pasti beda. Nah, yang diharapkan si anak ini yang terutama yang masih fresh di sekolah itu bisa ngasih pemahaman ke orang tuanya, Pak, Bu, jangan debat, kita diskusi aja yuk. Ini data mana, premis mana, kalau misalnya emang calon saya ada kekurangan, saya tetap pilih, soalnya saya suka, misalnya gitu, akhirnya ke sana aja. Jadi hindari debat, diskusi, itu aja. Jadi nggak ada caranya selain diskusi, itu tadi. Gitu Mas Fadil, kira-kira. Lalu dalam pemilu rakyat tuh butuh landasan. Nah, agar pemilu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Jadi apa landasan pemilu untuk rakyat? Landasan pemilu untuk rakyat sebenarnya kan pemilihan umum. Ya. Jadi di sana dari terminologi secara lateral lagi terminologi pemilihan umum memilih secara umum kan. Ya. Jadi landasannya itu adalah dari sistem kenegaraan kita, itu demokrasi itu. Gimana kekuasaan untuk memilih ada di tangan rakyat kan. Ya, benar. Nah, ini menarik nih sebetulnya. Jadi nanti mungkin di belakang kita akan bicarakan juga Mas Fadil ya, mungkin untuk jadi diskusi biasa. Jadi landasan dari kepemiluan ini adalah demokrasi. Jadi semua betul-betul ada di tangan rakyat. Jadi rakyat inilah yang memberikan kualitas besar kecilnya suara, perolehan suara untuk calonnya, untuk kemenangan calonnya. Sekarang kan ada ada yang pertama, kedua persentase gitu kan di atas 51% kalau nggak salah. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi landasan pemilu itu adalah demokrasi ini sendiri. Jadi sistem yang ada di kita itu dia landasan. Lalu ya bagaimana ya dampak negatif apa saja yang muncul selama pemilu itu? Kalau dalam prosesnya, ya mungkin Mas Fadil sama teman-teman itu adik-adik bisa lihat gimana di media elektronik TV, terus juga ada di mungkin media sosial kayak Twitter kah, Instagram, Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Gimana perdebatan itu terus muncul. Debat bukan diskusi. Diisi tiap kolom-kolom komentar itu wah enggak ini keliru, terus dikeluarkanlah rekaman-rekaman lama. Gitu kan. Kayak itu yang sekarang ada istilah idiom itu, ada gium kalau jejak digital itu menyakitkan kan gitu kan. Iya, benar. Kan seperti itu. Mereka pakai itu rekaman-rekaman, entah itu dari calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, pasti ada kesalahan-kesalahan di belakang dalam jabatannya itu keluar terus. Jadi yang saya bisa lihat itu yang keprihatinan saya adalah debat kusir itu. Jadi yang ada cuma sisi negatif semua, nggak ada yang positif kan yang keluar. Tidak ada sisi positif yang keluar. Jadi yang dikeluarkan data-datanya selalu negatif. Jadi malah justru masyarakat tahunya, oh calon nomor 1 kok begini ya, nomor 2 begini, malah masyarakat mungkin dunia sudah tahu. Bahkan pernah juga kita dilecehkan sama Singapura kalau nggak salah, di mana demokrasi Indonesia itu dibilang lucu kan, seperti itu jelas-jelas ada seperti itu karena masyarakat kita itu sifatnya memang tidak objektif tapi ikut apa ujaannya, seperti itu. Jadi pengkultusan itu yang merepotkan. Itu keperhatian saya itu yang sekarang sudah ada terjadi kayak gitu. Lalu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan KPU terkait pemungutan suara,
pelanggaran hak pilih dapat teratasi menurut Bapak, bagaimana hukum bisa mengatasi potensi hak pilih dalam pemilu? Jadi memang di sana kan kalau itu sebetulnya secara khusus pertanyaan kan untuk rekan-rekan dari KPU ya, Ya, Komisi apa Pemilihan Umum itu. Jadi tapi secara umum aja kebetulan saya juga ada di bidang itu dan kebetulan juga saya pernah di apa namanya Cisarua itu di Mahkamah Konstitusi soal kepemiluan juga. Jadi dari secara umum eh, gimana Gakum, gimana KPU, Bawaslu dan juga terutama ini yang saya harus sampaikan ke adik-adik nih ya. Sejak 2022 itu sebenarnya ya, Bawaslu itu udah ada gerakan, tapi pada saat itu kan pandemi. ya, Pandemi mungkin kalau nggak salah itu di daerah Lombok Barat dan juga daerah Kalimantan itu pernah ada sosialisasi soal pemilu sejak 2022. Jadi mereka roadshow sosialisasi ke masyarakat muda, milenial itu pernah ya, ada. Jadi memang secara hukum justru pemuda-pemuda ini diajak oleh Bawaslu untuk jadi pengawas pemilu juga. Nah itu dia peran-peran pemuda juga nggak cuma Gakumnya, terus nggak cuma KPU, Bawaslu dan juga jaksa atau kepolisian itu tidak, tapi anak-anak muda juga. Jadi pelanggaran itu bisa secara efektif bisa diatasi dengan hukum. Syaratnya adalah ketika, nah ini lagi kita yang kita tahu kemarin, apalagi putusan MK 90 tuh ya, kontroversial banget. ya, Dikhawatirkan juga KPU, Bawaslu dan lain-lain sebagainya itu tidak objektif. Nah, efektivitas daripada hukum itu adalah pada pembentukan klausulanya, pembentukan aturannya. Itu yang harus hati-hati. Kalau aturan itu terlalu tendensius, KPU-nya atau Bawaslu-nya itu tendensi ke salah satu calon, kan otomatis hukum yang kita pakai, aturan yang kita pakai kan juga tidak objektif. tidak objektif. Tapi kita harus patuh karena itu udah jadi undang-undang atau udah jadi peraturan. Itu dia. Jadi efektivitas penegakan hukum adalah sebetulnya pada dasarnya harus pada objektivitas dari peraturan itu sendiri. Ketika aturan itu objektif, itu bisa efektif penegakan hukumnya. Kalau enggak, wah salah tangkap segala macam karena aturannya itu yang Iya. udah tendensius. Nah seperti itu Mas Adil sebetulnya. Hmm, Saya bicara dari hukumnya, ya, dari wilayah ya. hukumnya itu. Hmm. Seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya para pemilu yang sudah berpengalaman ya Pak ya, membantu pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemula ya, sekiranya yang awam politik lah. Nah itu dia. Tadi juga udah saya jelaskan. Jadi sebetulnya saya nggak membantu sih, cuma sering juga. Jadi ketika saya juga kan kebetulan di sela-sela kerjaan gitu, Ya, makan siang atau sambil ngopi-ngopi, kebetulan ada anak-anak muda yang apa namanya udah kerja gitu ya. Kita ngopi bareng. Tadinya mereka itu kan cuma debat antar teman, tapi saya coba ikut ke dalamnya dan juga ngasih pengertian. Jadi sebaiknya kita itu ngobrol biasa mas, atau baik kita ngobrol biasa aja sambil ngopi-ngopi, kita diskusi jangan debat. Jadi kita pakai, jadi yang saya mau apa namanya munculkan dari mereka itu metode berpikir objektif lewat logika matematis yang secara umum itu. Jadi jika begini maka begini kan gitu kan. iya. Terus ada premis mayor, premis minor, konklusi, kesimpulan. Nah itu dia. Jadi cara saya itu ya saya mencoba itu menghidupkan logika matematis sederhana dari teman-teman diskusi itu di warung kopi, khususnya untuk yang pemilih pemula. Pemilih pemula. Jadi supaya mereka itu benar-benar objektif, jangan sampai keganggu sama pendapat-pendapat media sosial ya, nggak cuma ini ya, nggak cuma pemilu, bahkan dalam agama, terus dalam hukum, dalam perkara-perkara yang lain itu kita cenderung partisan, tendensius. Ketika kita lihat orang ini dan kita suka, kita pasti bilang mati-matian. Iya. Nah itu harus kita matikan. Jadi gimana caranya kita bisa objektif dalam menilai. Objektivitas itu yang saya coba bantu untuk pemilih pemula, teman-teman diskusi. Biasanya saya suka diskusi kopi, dan itu juga di organisasi saya di kantor sekarang udah jadi kebiasaan. Kalau salah apa-apa, yuk ngopi yuk gitu dia. Ketika ada ngopi itu pasti kita diskusi. Iya, Nah pasti. itu jadi terminologi itu yang kita apa namanya kita ganti supaya biar bisa nyaman gitu Mas Fadil. Nah, terus kan saya mau gini, apa itu
kan ada rekam jejak yang nomor satu sama dua Betul, sama betul, tiga betul. kan. Nah itu kan ya salah satunya tuh ambil contoh saja yang satu dari nomor urut 01 itu kan ada rekam jejaknya itu yang kalau nggak salah tuh kan ya dipecat dari apa gitu. Nah itu saat pendukung nomor 2 itu memberikan fakta. Nah pendukung nomor satu itu nolak pak. Nah terus tuh bagaimana cara menyikapinya? Kalau soal data-data itu, apalagi kalau itu soal data dan rekam jejak, maka itu tadi karena kita udah kadung terlanjur masuk dalam situasi debat, ya kita juga entah itu yang pendukung lain itu menolak itu tidak masalah karena pasti memang ada fakta-fakta atau data-data ya bukan fakta lagi tapi data ya Ya, data rekaman itu. Jadi rekam jejak itu memang memang sesuatu yang apa namanya yang bisa diolah tuh. ya. Eh, jadi untuk nyikapi itu juga kita kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang begitulah situasi debat. Menolak pun tidak Hmm, masalah, menerima pun juga tidak masalah. Cuma alangkah baiknya diskusi dan juga kita jelaskan kalau jangan dipotong dong. Kalau itu kan biasanya dipotong tuh nah ya bisa. harusnya rekaman itu 1 jam 2 jam tapi cuma tinggal 10 detik 15 detik. Nah itu yang bikin objektivitas itu berkurang. Jadi Hmm, angle dari yang diberitakan itu, nah itu bahaya banget itu. Jadi kita juga kalau saya secara dari sisi hukum atau apa itu nggak punya cara kecuali memang harus ada diskusi panjang untuk itu. Itu kira-kira Mas Fadil. iya. Lalu apa saja Bapak syaratnya untuk pemilih pemula agar bisa ikut pemilu? Eh, Kalau syaratnya itu balik lagi ke tadi ke undang-undang itu kan, Hmm. ke undang-undang nomor 7 2017 tentang pemilu itu. Syarat utamanya adalah dia udah cukup umur 17 itu atau sudah menikah. Syaratnya itu aja udah. Jadi cukup umur dan sudah menikah. Apakah harus juga punya KTP gitu? KTP itu selama belum ada KTP kan nanti ada surat keterangan tuh. Hmm. Ada surat keterangan bisa aja kan. Oke, 1 jam 2 jam KTP itu udah ada, tapi ternyata bahannya saya pernah kayak gitu tuh. Iya ya. Harusnya udah jadi tapi ternyata nunggu seminggu karena bahannya nggak ada. Nah kan seperti itu Mas Adil. Iya. Jadi kita harus nunggu. Jadi ada apa namanya kartu surat keterangan itu. Itu KTP nanti kan juga ada syarat lagi nanti dari KPU itu nanti selain KTP apa misalnya SIM kah atau apa kan seperti itu KTP-nya hilang atau apa. Nah, itu. Tapi memang betul kata Mas Fadil itu syaratnya itu dibuktikan dengan KTP minimal itulah yang harus kita tahu. Seperti itu Mas Fadil. Lalu Bapak pernahkah kepikiran nggak pemilih pemula apakah bisa bergabung sama tim partai atau tidak ya? Oh itu bisa bisa banget. Hmm. Bahkan sebelum sebelum jadi pemilih pemula pun itu kita sudah bisa bergabung dalam partai. Jadi saya juga pengalaman saya secara pribadi Iya. itu sejak SMP SMA kebetulan nih waktu SMA ya waktu Oh waktu ya. masih belajar dulu. Jadi bukan berarti saya tendensius kebetulan orang tua juga salah satu almarhum itu bapak itu salah satu anggota partai politik itu saya juga udah dibina ada namanya gerakan siswa Hmm. itu sudah bisa masuk itu dari SMP SMA. Nah setelah masa kuliah nanti ada di ekstrakurikuler itu ada lagi tuh nanti jadi unit mahasiswa apa itu jadi memang sangat bisa bahkan justru sekarang apalagi dengan perkembangan zaman dan juga apalagi yang namanya siswa itu adalah agent of change. Jadi dari sisi sosial dan hukum pemuda adalah agen perubahan dan diharapkan juga harus ada kontribusi di dalam partai politik itu. Jawabannya sangat bisa dan harus itu Mas Fadil supaya kita yang istilahnya udah tua-tua ini bisa tahu apa sih yang dirasain anak muda, apa sih sebenarnya yang ada di dunia anak-anak sekarang, gitu, pemuda-pemuda sekarang itu sangat dibutuhkan. Itu dia tuh kunci, gitu Mas Fadil. Lalu kira-kira apa harapannya KPU atau Bawaslu buat pemilih pemula? Nah itu dia. Jadi saya nggak punya kompeten untuk menjawab itu. Jadi yang kompeten itu adalah KPU dari rekan-rekan KPU atau Bawaslu. Tapi kalau ditanya secara pribadi, Pak Agung, secara pribadi harapannya apa sih dari pemilih pemula? Harapan saya dari pemilih pemula itu bisa memanfaatkan bonus demografi di Indonesia itu yang sangat besar itu Mas Fadil. Apa itu bonus demografi? Jadi antara tahun 2020 sampai nanti tahun 2025, 2045 mungkin lebih ya, paling nggak selama 23 tahun Indonesia itu di atas rata-rata negara di dunia. Jadi diuntungkan dengan usia produktif yang jumlahnya lebih dari 60%. Hmm. Itu negara-negara lain itu nggak punya. Jadi rentang antara usia 17 sampai 64 tahun di bawah 65 itu
64%. Itu negara-negara lain paling cuma 20% ke bawah. Itu. Jadi saya harapkan bahwa bisa memanfaatkan bonus demografi itu untuk perubahan tata negara. Gitu Mas Fadil. Hmm. Lalu kenapa ya penting banget buat pemilih pemula turut serta dalam pemilu 2024? Apakah penting banget gitu? Kan bisa jadi netral, bukan boleh gitu. Banget, penting banget karena apa? Karena yang tadi saya jelaskan, antara tahun 2020 sampai tahun 2045 nanti, bahkan tahun 2050 bonus demografi. Artinya dan juga kalau nggak salah jadi ada data dari apa namanya BPS dan juga ini Mas Fadil, jadi dari apa namanya eh, dari database data box ya. Iya. Jadi dari data box itu yang saya dapat itu ini ada 27,8% sampai 30% itu dari generasi X dan generasi milenial. Milenial. Kalau digabung itu udah lebih dari 52%. Hmm. Nah itu. Jadi udah lebih dari 52%. Itulah kepentingan dari pemuda yang sekarang. Usia produktif itu benar-benar akan bawa perubahan zaman. Nah, kita tahu sekarang misalnya kayak calon 02 itu. Oh Karena ya. dia muda, Mas Hmm. Gibran itu. Mas Gibran. Nah, itu gimana kompetisi atau apa gagasannya sama senior-senior yang lain. Itu menarik sekali menurut saya, ya. Menarik sekali, dan itulah daya tarik dari pemuda itu. Nah gitu Mas Badi. Lalu apakah Bapak kaget nggak sih kalau pemilih pemula memutuskan untuk golput ya? Lalu bakal ganggu pemilu nggak ya? Kalau pemilih pemula itu pilih golput, kalau saya pribadi sih nggak merasa terganggu. Tapi siapa yang merasa terganggu, Mas Fadil? Menurut Mas Fadil? Kalau saya sih menurutnya masyarakat kalau sama pemerintah Betul. gitu. Masyarakat pasti akan terganggu, pemerintah, tata negara. Tapi terutama kalau anekdot aja ya, kita sambil guyon, yang Ya. terganggu itu tim pemenangan. Oh Nah iya ya kan? ya. Nah itu. Partainya pasti keganggu. Karena waduh, kok banyak yang golput nih anak-anak muda. Suara kita mana? Yang keganggu mereka, tapi kita secara politik, masyarakat umum tidak. Gitu. Hmm. Tidak terganggu sama sekali. Yang terganggu malah justru mereka itu. Jadi partai-partai politik sama tim pemenangan, aduh, lolos nih amplop saya gitu kan. Seperti itu kira-kira. Jadi kita nggak Iya, iya, ada, iya. kita nggak ada ruginya. Sayang aja gitu. Lalu kenapa sih penting banget ya buat pemilih pemula paham sama proses pemilihan umum? Nah itu penting banget itu Mas Fadil, karena satu, kenapa pemuda atau pemilih pemula itu harus paham dengan proses kepemiluan, karena ini ada hubungannya juga dengan pelajaran sekolah dan juga nanti pemikiran kita, karena pasti pemilih itu ada hubungannya dengan politik. Ya. Politik itu keseharian kita juga ada tuh, gimana kita berpolitik, gimana kita cara cari makan segala macam. Nah itu penting sekali, karena ada juga dari Bertolt Brecht tuh, dia juga bilang, jadi pemahaman tentang politik itu intinya itu membawa kita pada keputusan-keputusan politik, nanti ke aturan undang-undang yang ngatur masyarakat tata negara ini. Ketika kita tidak paham, aturan itu bisa dibuat seenaknya sama eksekutif legislatif terutama. Nah itu dia pentingnya pemahaman kepemilian itu. Dan kalau tadi golput dan tidak dipakai, masa depan negara kita dan tata negara kita itu bisa bisa bawa masyarakat menuju ke era yang mungkin lebih memprihatinkan. Padahal kita bonus demografi itu besar banget, perubahan kita besar banget itu selama rentang waktu 23 tahun. Mas Wadil bayangkan itu, 23 tahun. Lah, lalu pemilih pemula itu sepertinya tuh peran mereka di dunia politik itu berdampak besar apa enggak? Besar banget Mas Wadil, apalagi sekarang ya, itu besar banget. Karena apa? Ya, yang saya bilang tadi, usia produktif antara 17 sampai 64 itu pengaruhnya besar banget. Mungkin dari Mas Fadil sama adik-adik itu bisa lihat gimana eh, perdebatan netizen itu lewat medsos. Mayoritas itu pemuda. Dan ingat, sekarang itu zaman artificial intelligence, AI. Ya. Data AI yang diambil, misalnya kita ada Brad atau chat gitu ya, kan ada Iya. tuh yang model kayak gitu. Data yang diambil adalah data perdebatan kita. Hmm. Jadi data terbanyak itulah yang nggak benar, dan jadi data di artificial intelligence itu harus hati-hati. Bukan data yang benar loh Mas Fadil, tapi data terbanyak. Itu kelemahan dari internet kita.
Maka itu yang saya prihatin adalah bahwa apa namanya, dari perdebatan-perdebatan itu justru membawa ke eh, data terbanyak. Malah saya khawatirkan pendapat terbanyak itu yang dianggap benar oleh masyarakat. Bukan pendapat yang benar loh, bukan yang mutlak benar, bukan yang valid, tapi yang terbanyak lah yang dianggap benar. Nah itu bisa jadi kerusakan-kerusakan. Saya pikir itu jadi nanti kerusakan-kerusakan apa, ilmu pengetahuan itu pengaruhnya besar sekali Mas Fadil. Maka itu pemuda itu sangat besar pengaruhnya, itu sangat besar, sangat berpengaruh. Lalu efeknya itu bagaimana kalau pemilih pemula itu kurang paham sama politik gitu? Hmm. Efeknya itu kayak itu tadi. Nah sekarang juga banyak tuh yang terjadi, misalnya saya juga kebetulan ada teman yang apa namanya, nangani satu perkara, kebetulan kan bidang saya bidang hukum, jadi terutama di daerah Bondowoso di Bali. Cuma karena ketidakpahaman soal politik, soal pemilu, terus tidak mau objektif dan partisan, wah saya dukung partai ini, calon ini, itu sampai eh, tawuran. Ya kan bahaya kayak gitu. Nah itu udah dampaknya ke sana. Itu nggak cuma sekarang. Dari saya waktu zaman saya sekolah, pemilihan apa, pemilu pertama saya juga ikut. Wah jalan-jalan gitu, ngebut-ngebutan, naik mobil segala macam. Itu benar-benar panas-panasan, sumbu pendek anak-anak muda. Nah itu yang saya prihatinkan. Jadi memang kekhawatiran saya itu adalah justru di pemilih pemula yang masih muda dan sekarang udah benar-benar masuk bonus demografi. Kekerasan itu luar biasa. Jadi nggak cuma debat tapi fisik. Itu yang bikin repot, bahayanya di situ, fatalnya di situ Mas Adil. Lalu ngeri gak sih Pak kalau pemilih pemula itu cuek sama politik? Dampaknya itu bagaimana? Dampaknya ke hukum, Hmm, karena politik itu, nah gini Mas Adil, jadi bisa jelaskan juga sama Mas Adil sama adik-adik gitu. Jadi yang namanya politik itu ibaratnya satu keping mata uang dengan hukum tata negara. Jadi politik itu adalah nama lain dari hukum tata negara. Jadi dua sisi dalam satu keping mata uang. Jadi ketika politik itu tidak apa namanya, pemilih pemula atau anak-anak muda ini nggak peduli dengan politik, otomatis hukum tata negara yang akan mengatur tatanan masyarakat juga rusak. Nggak ada pedulinya. Siapa yang bisa manfaatkan? Eksekutif dan legislatif. Karena mereka lah pembuat peraturan. Itu dia bahayanya di situ. Jadi ketika pemuda itu nggak peduli, hukum juga tidak akan mempedulikan. Produk hukum tidak akan mempedulikan. Karena hati-hati. Saat ini yang terjadi adalah hukum itu adalah kesepakatan aturan undang-undang itu adalah produk kesepakatan politik. Nah itu dia. Jadi antara hukum sama politik itu benar-benar kayak saudara kembar tuh Mas Wadir, saudara kembar. Jadi itu hati-hati. Ketika pemuda tidak peduli, hukum bisa berubah. Tidak peduli juga sama masyarakat. Itu dia. Lalu kenapa ya penting buat pemilih pemula itu ngerti peran partai politik gitu? Nah, jadi kepentingan dari pemilih pemula untuk peran partai politik karena gini. Sekarang kita tahu ada istilahnya presidential threshold 20% itu Mas Wadir. Oh ya. Nah itu. Jadi eh, partai politik pemenang pemilu dia berhak atas presidensial threshold itu. Jadi aman dong, dia 20% suaranya aman. Itu dia. Jadi pemahaman pemilih pemula atau anak-anak muda, adik-adik itu tentang partai politik itu juga sangat penting karena apa? Partai politik punya ideologi tertentu. Ideologi itulah yang membawa gimana ada sekarang di sekolah kan ada pendidikan karakter. Ada. Dasarnya kan itu kan ideologi itu. Jadi ideologi itu apa sih? Jadi ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang ideal, sesuatu yang pantas di negara kita itu. Ketika kita ngerti partai politik, kita juga paham tentang ideologi. Ketika kita paham tentang ideologi, kita juga bisa memahami karakter kita sesuai sama pelajaran di sekolah itu. Gimana pendidikan karakter itu di partai politik minimal itu. Dasarnya itu dulu Mas Fadil. Partai politik nanti hubungannya ke pemahaman kita tentang karakter kita. Gitu. Nah, lalu gimana caranya bikin pendidikan politik tuh yang asik dan enak buat pemilih pemula? Kalau saya sederhana Mas Fadil, kayak tadi. Ya. Warung kopi, ngobrol ngopi. Itu aja jadi enak.
jangan ada debat. Jadi kita tidak mulai dengan materi politik, tapi malah justru saya lebih senang kalau kita itu ngobrol dengan tadi itu logika matematis. Terus kita bicara logika matematis itu apa namanya, ada metode tollens, pollens, disjungsi, konjungsi. Terus kita juga diskusi soal itu. Terus kita nanti masuk ke perdebatan yang ada di media sosial. Terus kita nanti secara hati-hati kita harus pilih, oh ini premisnya minor yang mana, yang mayor yang mana. Terus jika premis seperti ini, mayor seperti ini, maka yang terjadi seperti ini. Ayo silakan. Jadi dengan diskusi kopi, kalau saya itu lebih pilih itu. Jadi kita diskusi, jangan debat. Kita buka itu dengan wawasan pertama adalah logika matematika, supaya pemahaman gak cuma soal politik. Untuk mengambil kesimpulan, untuk berpendapat itu bisa lebih rasional. Itu yang penting. Lalu kekhawatiran ya Pak ya, setelah menyaksikan debat dan profil calon-calon presiden dan wakil presiden, itu kekhawatirannya tuh apa saja sih soal itu? Kalau saya itu kekhawatiran saya pertama yang tadi di awal itu Mas Fadil ya. Pertama, menurut saya itu kekeliruan ajang debat, harusnya diskusi. Karena apa? Ketika temanya di sana apa namanya, agenda acaranya debat, tapi di dalamnya itu ternyata kompetisi, adu gagasan. Iya. Itu sangat enggak, akhirnya kan seperti enggak manusiawi kan. Iya benar. Jadi gimana yang muda enggak punya etika, itulah debat. Kecuali kalau debatnya itu di apa namanya, debat akademis, itu beda lagi. Kalau di Inggris saya paham itu memang yang namanya profesor, mereka nggak mau dipanggil profesor, tapi mereka dipanggil nama. Mereka egaliter banget. Jadi supaya antara mahasiswa dengan sang profesor ini bisa punya level yang sama. Jadi debat itu ada, pertanyaan muncul, ini muncul. Kalau sekarang kan pertanyaan nggak ada. Pertanyaan justru disuruh dimunculkan supaya supaya ditolak atau dieliminir kan. Nah itu harusnya tidak seperti itu. Pertanyaan itu untuk memancing jawaban atau untuk memancing pengetahuan, bukan untuk memancing gagasan yang mau ditembak lagi istilahnya. Itu bahaya banget. Jadi apa namanya, kembali lagi ke tadi itu, karena saya lebih pilih kalau misalnya apa namanya, ajang-ajang itu terjadi dalam diskusi juga, dan gimana pemilu ini justru yang saya pengen tahu itu gimana dari 3 calon ini bisa ada di dalam ajang debat itu, bisa muncul kesepakatan politik. Bukan saling adu apa namanya, adu istilah. Kan ada yang greenflation lah, terus apa ya, SI apa segala macam gitu. Itu benar-benar mengkhawatirkan. Jadi yang lebih asik itu emang diskusi itu, kalau saya pikir. Nah, kan tadi sama yang itu tadi, nah itu terus ada ini Pak, kalau nggak salah tuh saya lihat di TikTok atau di Instagram itu. Nah itu ada yang golongan muda, dia itu pinter banget. Nah terus ada kayak seperti golongan yang udah tua ya. Nah itu ya itu kayak awam sama politik kan, kan ya permasalahannya itu beda lahirnya dan juga zaman teknologinya kan kita udah maju. Betul. Otomatis kan yang golongan yang masih tua itu kan juga awam sedikit ya, pasti tahu lah yang namanya teknologi kayak Gaptek, internet. Mas, Nah, gaptek. ya itu. Nah, terus mereka itu ini Pak, apa itu bebal banget kalau dikasih tahu kalau oh ini nomor 2 itu gini begini begini gitu. Nah, kan yang umur golongan muda itu kan pasti tahu faktanya itu oh begini, oh begini. Nah, itu mereka tuh dikasih tahu itu bebal banget, Pak. Jadi bagaimana itu? Sarannya itu bagaimana? Saya justru menarik bukan dari pertanyaannya Mas Fadil, dari kata bebal itu. Hmm. Itu saya menarik. Jadi saya juga pernah ada itu apa namanya, buku LP3S itu, jadi intelektual masyarakat berkembang judulnya itu. Intelektual masyarakat berkembang. Jadi di sana ngupas istilah dungu, bebal, pandir, dan oblomov. Nah, jadi itu hati-hati juga penggunaan terminologi itu. Jadi memang oke lah kita pakai bebal. Jadi kita juga jangan terlalu itu Mas Adil. Nah, kayak itu tadi kan, jadi pemilih pemula, pemuda-pemuda itu kan biasanya masih sumbu pendek atau masih ngikutin emosi ya, emosinya itu. Jadi wah ini orang tua kok bebal banget segala macam. Justru dibutuhkan objektivitas dan keterangan dari pemuda, dari anak-anak muda itu, dan itu harus dilatih memang.
Dengan apa sih, nggak cuma sebenarnya ketenangan itu nggak cuma dimiliki orang tua aja. Jadi anak-anak muda juga harusnya punya, supaya biar bisa lebih objektif. Jadi kita nggak perlu apa namanya ikut campur dalam soal itulah Mas Fadil. Ketika memang wah orang ini susah untuk diajak bicara atau pendapatnya apa terlalu keras Terlalu kepala keras gitu, kepala. jangan dilanjutkan, karena itu tadi di awal itu yang muncul malah justru akhirnya kan jadi tengkar Iya, segala macam. Itu mainnya biarin fisik aja. nanti. Nah, mulailah dari anak-anak muda itu bisa objektif, sama Mas Fadil sama teman-teman itu. Jadi kalau ada yang bebal biarin aja, dan kita kan berarti juga bisa lihat kualitas orang. Iya. Nah itu dia, oh dia cuma berarti datanya segini, gaptek, nggak ngikutin perkembangan zaman, informasinya kurang segala macam. Akhirnya kita bisa ambil kesimpulan, hentikan debat itu. Kalau misalnya mau diajak diskusi kopi monggo, tapi kalau debat lagi hindarin aja Mas Fadil, hindarin. Karena dalam perdebatan ketika ada dua orang debat dan kita masuk, kita jadi ada dua orang bodoh debat ya. Iya. Kita masuk dalam perdebatan itu kan kita jadi orang bodoh yang ketiga. Ya kan? Iya. Lebih baik hindarin aja kan gitu. Orang bebal yang ketiga ya kalau istilah Mas Fadil. Itu saya menarik banget sama istilah itu malah Mas Fadil. Iya. Jadi bagian mana bebal, bagian pandir itu. Jadi kalau ibaratnya pandir itu biasanya ini dalam di buku itu ya. Jadi seorang intelektual itu bilang istilah pandir itu biasanya di legislatif. Jadi mereka pergi ke parlemen, ke kantornya, hari nggak hujan tapi mereka bawa payung. Ibaratnya seperti itu. Mereka Iya, iya, takut iya, iya. apa yang mereka pikirkan. Padahal itu masih musim panas. Ibaratnya seperti itulah pandir. Jadi ada juga oblomov, di mana mereka malas. Mungkin tadi lebih ke oblomov. Mereka malas, mereka gaptek, mereka duduk-duduk, mereka punya uang, mereka apa namanya udah terjamin. Tapi mereka maunya ikut-ikut ngobrol aja. Mungkin itu lebih ke arah oblomov ketimbang bebal tuh Mas. Iya. Mas Fadil. Jadi itu. Ada lagi Mas Fadil? Lalu ya ini untuk terakhir ya. Pesan untuk pemilih pemula apa saja, Pak? Itu pesan saya. Pertama, apalagi sekarang nih Mas Fadil sama teman-teman, mumpung masih fresh di wilayah matematika, nggak cuma apa namanya, kalau zaman saya ada IPA, biologi, tes gitu ya. Jadi Iya. mumpung masih fresh, benar-benar pelajari logika matematika itu, Tollens, Pollens, terus disjungsi, konjungsi dan lain-lainnya itu digunakan untuk apa namanya, filter kita ya, saringan kita ngadepin buzzer, ngadepin informasi-informasi yang salah, informasi-informasi jadi yang keliru itu. Jadi kita harus benar-benar teliti itu. Pesan saya itu aja, kuasai logika matematika, karena dasar dari logika matematika itu adalah dasar metode berpikir. Jadi meskipun kita tidak benar, tapi ketika kita punya data yang valid, enak kita. Nah, dan juga pesan saya yang terakhir, kita juga harus bisa bedakan sebetulnya negara kita ini benar-benar anomali banget. Oh, iya, iya, benar, Demokrasi tapi republik. Karena sebenarnya antara demokrasi dengan republik itu beda jauh. Ketika demokrasi itu mayoritas berkuasa, ya kan? Sedangkan republik sebaliknya. Minoritas menuntut hak kepada mayoritas itu. Itu sebenarnya beda tuh antara demokrasi dengan republik. Ketika demokrasi itu sistem kepemimpinan, republik itu sistem apa namanya dalam kenegaraan. Nah sekarang yang ada itu demokrasi Orwellian namanya. Ada namanya George Orwell, itu pernah neliti, wah demokrasi segala macam, tapi yang diisi yang kayak tadi, kekhawatiran Mas Fadil. Jadi yang sama adik-adik itu bilang, wah kok yang di-share itu soal negatif, lawan ini rekamannya jelek-jelek, pernah dipecat lah inilah. Nah itu jadi begitu jahatnya demokrasi ini. Itu yang ada saat ini demokrasi Orwellian, bukan demokrasi yang ideal. Jadi demokrasi yang jahat lah gampangnya gitu. Jadi itu pesan saya, objektiflah, belajarlah logika matematika dengan baik. Kedepannya selama 23 tahun Indonesia keren. Indonesia bisa ngopi lagi. Iya. Gitu Mas Adi. Nah, lalu kan ada lagi, Pak, yang namanya kan ya istilahnya kan demokrasi. Kan saat pemilihan presiden juga. Itu kan negara barat kan juga ya tahulah sifatnya itu kan, padahal mereka kan ya tahu sendirilah dia itu menjunjung tinggi HAM itu. Lah kan Bapak tahu sendiri juga kan, atau itu namanya konflik Palestina sama Israel itu. Nah, itu bisa saja mereka membisu gitu, Pak. Nah, itu kan di demokrasi kita juga bisa saja nanti terdampak. Apalagi ya bisa saja nanti kalau negara barat itu mengiming-iming Indonesia, ya ambil contoh aja Freeport lah. Nah ini lalu dia tuh ya mengunjungi kayak apa,
capresnya itu lah. Terus begini, dia tuh bicara empat mata ya, semisal kayak kita gitu. Lah, terus nah politik gitu ya ya. lalu dia Keren bilang, ya. aku punya tambang Freeport, nah isinya tuh banyak banget, nah nanti aku akan kasih kamu setengahnya lah, terus nanti aku suruh nanti kayak gini begini biar buat milih memenangkan kamu. Nah itu terus bagaimana Pak? Gini Mas Fadil, jadi hebatnya lagi gini Mas Fadil. Selain pertama, Indonesia itu punya bonus demografi yang besar banget kan. Iya. Jadi antara 30 sampai 64% bonus demografi itu. Yang kedua, yang luar biasanya lagi, di luar Israel Palestina ya. Jadi di waktu yang sama 2024 sampai 2025 nggak cuma Indonesia yang pemilu Mas Fadil. 60 negara. Bayangin. Artinya masuk 2025 ada 60 negara yang berubah tatanan kenegaraannya. Otomatis era baru. Itu nggak cuma Indonesia Mas Fadil. Itu Oh. Indonesia punya bonus demografi. Di dunia ini di negara-negara lain di waktu yang sama ada 60 sampai kalau nggak salah 70 malah 70 pemilu di waktu yang sama. Artinya pemimpin-pemimpin baru. Ketika pemimpin-pemimpin baru, saya juga sepakat tadi, kesepakatan baru, mungkin Freeport juga bisa kena itu. Jadi dapat kalau menang nanti aku juga menang, kamu menang, kuasai kayak gini. Nah itu yang, wah saya malah baru ingat nih Mas Ade tadi mancing kayak gitu, saya baru ingat, oh iya bener ya, di waktu yang sama ada hampir 70 negara itu pemilu yang sama. Otomatis 2025 perubahan besar terjadi tuh Mas Ade. Nah itu, maka itu sekarang peran pemuda lagi, peran pemuda itu. Pokoknya jangan sumbu pendek gitu yang swadil, karena negara-negara juga berubah tuh. Itu dia, bahaya sekali melihat tahun 2025. Ya, ya sudah saja ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya ya Bapak Agung pada ya. Kalau misalnya nanti ada ngobrol-ngobrol lagi kita di luar apa podcast ini juga malah nggak apa-apa, saya senang banget. Apalagi kalau misalnya saya bisa ngasih soal antropologi, sosiologi atau filsafat hukumnya, karena itu sangat dekat banget dengan politik hukum itu. Apa namanya, dua sisi dalam satu keping mata uang. Saya senang banget ngopi-ngopi. Nah, gitu Mas Adit. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, terima kasih banget ya Bapak ya. Ya, Mas Adit. Ya sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Ya, Mas Adit, terima kasih.